Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengenai distribusi produk. Kita akan bicara mengenai saluran distribusi. Tentunya kita akan mendalami sejauh mana saluran distribusi itu dimanfaatkan oleh suatu perusahaan. Pada dasarnya saluran distribusi itu adalah suatu jalan yang dilalui oleh suatu arus barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang akan disampaikan oleh para pemakai atau konsumen. Atau dengan kata lain kita katakan bahwa organisasi perusahaan itu mempunyai agen, mempunyai mungkin partner pedagang besar, mempunyai pengecer yang sebuah komoditi itu dipasarkan atau produk itu dipasarkan. Kemudian kita bicara mengenai saluran distribusi. Tentunya kita akan lebih jauh lagi membahas distribusi produk, yaitu melalui saluran distribusi. Kalau kita bicara saluran distribusi, tentunya kita akan membahas antara produsen dan konsumen, ya. Perusahaan kadang melakukan pendistribusian produknya melalui produsen langsung ke konsumen. Ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang belum butuh yang namanya pengecer, belum butuh yang namanya grosir, dan belum butuh yang namanya agen. Ini langkah distribusi yang pertama. Yang kedua, mungkin ada produsen produknya didistribusikan melalui pengecer. Lalu pengecer itu disampaikan ke konsumen. Ini tipe-tipe 2 saluran distribusi, ya. Yang ketiga, ini produsen melalui grosir. Grosir pun tidak langsung ke konsumen, tapi masih melalui pengecer, baru nanti ke konsumen. Ini tipe yang ketiga, ya. Kalau ada yang lain lagi, yaitu dari produsen nanti melalui agen, baru grosir, baru pengecer, lalu sampai ke konsumen. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam saluran distribusi, ya. Tentunya dalam melakukan langkah-langkah distribusi produk ini, perusahaan juga memerlukan yang namanya strategi distribusi, ya. Nah, untuk apa? Untuk memastikan produk yang dihantarkan, produk yang disampaikan ke konsumen itu sampai pada tujuannya. Artinya sesuai harapan dari visi misi perusahaan yang produknya mau disampaikan seperti apa. Ini harus tersampaikan, ya. Strategi distribusi diantaranya ada yang namanya strategi intensif. Ini adalah mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran. Artinya yang melalui grosir, melalui pengecer, itu sebanyak-banyaknya, dengan dasar bahwa produk yang disampaikan bisa banyak sampai ke konsumen. Yang kedua, distribusi eksklusif, yaitu hak eksklusif yang diberikan produsen dalam menjual atau mendistribusikan produk
tertentu ke sejumlah grosir atau pengecer yang terbatas pada wilayah tertentu. Artinya kalau bahasa pemasaran itu sesuai segmen yang dituju, itu hanya sebuah tujuan tertentu yang akan didistribusikan produknya. Yang ketiga yang namanya distribusi selektif. Jadi pendistribusian itu melalui grosir atau pengecer, tapi secara terpilih yang memberikan justifikasi atau hal-hal khusus atas produk yang dijual. Ini atau yang dimanfaatkan dan lain sebagainya. Ini justifikasi khusus yang disampaikan oleh perusahaan bahwa produk ini mempunyai harus disampaikan dengan khusus ya. Nah, ini beberapa strategi. Namun perusahaan sekarang itu perkembangan media sosial, perkembangan komunikasi, distribusi sekarang semakin berkembang. Ada, kalau bahasa itu saya sering dengar itu dropship dan lain sebagainya, ada dropship atau apalagi itu ya. Nanti kita bahas melalui diskusi ya. Saudara-saudara sekalian nanti akan diskusi masalah distribusi ini. Di dalam mengelola distribusi tentunya mempunyai planning, mempunyai perkiraan yang harus direncanakan. Yang pertama, kita harus punya pengendalian yang namanya pengendalian persediaan ya. Perusahaan harus memahami, perusahaan harus tahu persis posisinya bagaimana persediaan yang dipunyai. Ketika perusahaan tidak tahu ini, perusahaan akan mengalami bahwa produk yang disampaikan belum tentu sesuai harapan konsumen. Yang kedua, juga kita bicara yang namanya pergudangan. Perusahaan harus memastikan bahwa tempat gudang ini untuk menampung produk ini harus sesuai standar operasional prosedur yang dibuat perusahaan, yaitu dalam rangka menata produk di dalam mungkin layoutnya, mungkin penyimpanannya, mungkin penanganannya, mungkin sampai posisi packaging, mungkin pada posisi layout produksi yang diatur sedemikian rupa sehingga posisi pergudangan ini tidak mengganggu pergerakan, tidak mengganggu perpindahan produk dari perusahaan ke konsumen. Yang berikutnya juga butuh yang namanya, kita masih butuh yang namanya yaitu penanganan material. Kadang perusahaan yang tidak disiplin dengan penanganan material ini, perusahaan akan merugi ketika tidak tahu sejauh mana sih material yang dipunyai. Karena material ini adalah sentral di mana produk akan dibuat, di mana bahan akan disiapkan, di mana bahan akan direncanakan untuk membuat produk. Padahal ini harus betul-betul sesuai tadi dari awal, yaitu perkiraan yang direncanakan tadi. Ini material harus sesuai harapan. Yang berikutnya kita juga, kalau kita bicara distribusi, kita tidak lepas dari yang namanya yaitu operasi transportasi ya. Operasi transportasi ini bagaimana perusahaan memberikan dasar, memberikan arahan kepada produk yang akan dikirim.
bagaimana transportasi ini bisa efisien, bagaimana bagaimana secara fisik ya, kalau kita bicara transportasi itu bicara apa? Bicara mengenai alur ya, jarak, ini waktunya bisa waktunya bisa terjadwal, mungkin jarak jauhnya bisa diestimasi, tingkat kerusakan produk di dalam transportasi bisa diantisipasi, tingkat pemenuhan keinginan konsumen dalam menerima produk dalam transportasi ini harus baik. Setelah itu juga kita tidak lepas dari yang namanya proses pemesanannya. Kalau kita punya produk yang dipesan, artinya kan kita harus merencanakan produk itu dibuat sesuai permintaan, sesuai harapan yang diminta oleh konsumen. Nah, dengan dasar ini, proses pemesanan ini juga harus sesuai yang dimaui konsumen. Jangan-jangan kita membuat produksi yang penting jadi tapi tidak sesuai kriteria yang diinginkan konsumen. Nah, ini bagaimana kita bisa mengelola distribusi dengan baik, kalau kita tadi saya bicara mengenai perkiraannya bagaimana, planning yang direncanakan. Yang kedua, pengendalian persediaan bagaimana, dan yang ketiga mungkin pergudangannya sudah sesuaikah dengan rencana yang diharapkan, dan materialkah bisa sesuai yang direncanakan dalam membuat produk, transportasi sudahkah efisien, dan tadi proses pemesanan ini juga harus sesuai harapan pembeli. Nah, dari rangkaian tersebut tentunya distribusi mempunyai fungsi ya. Kalau tadi sampai dari pertukaran produsen ke konsumen sampai strategi distribusi, kita mestinya harus tahu dan paham betul bagaimana sih distribusi itu berfungsi di suatu perusahaan agar perusahaan bisa mengalami keuntungannya, tidak mengalami kerugian gara-gara distribusinya kurang baik. Ini harus diperhatikan oleh saudara-saudara sebagai calon entrepreneurs. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengenai saluran distribusi, kita mempunyai dasar bagaimana sih saluran distribusi ini bisa baik. Saluran distribusi ini bisa mengena dalam rangka membuat produk dari produsen atau yang dibuat produksi bisa sampai ke konsumen, itu adalah menghasilkan produk yang memang betul-betul sesuai yang diharapkan. Ini harapan perusahaan. Nah, kira-kira fungsi saluran distribusi itu apa ya? Tentunya distribusi itu fungsinya adalah fungsi pertukaran, yaitu mungkin dari proses pembeliannya bagaimana, proses penjualannya ya, proses pengambilan resiko yang dihadapi perusahaan dan resiko yang diterima pelanggan atau konsumen tadi. Nah, ketika kita tahu fungsi pertukaran dalam melakukan distribusi ini, kita akan hati-hati, kita akan secara selektif bagaimana kita melakukan distribusi. Kalau tahu bahwa fungsi saluran distribusi adalah sebagai pertukaran. Ya. Yang kedua, fungsi saluran distribusi adalah sebagai penyedia fisik, artinya kita punya produk ya, kita punya barang ya, mungkin kita kumpulkan menjadi suatu produk yang nanti dijual, mungkin disimpan
di dalam suatu gudang yang nanti kita akan disampaikan ke pelanggan, dan mungkin di bawah transportasi yang kita akan sampai ke pelanggan. Nah ini fungsi penyediaan, artinya distribusi ini punya fungsi bahwa pengumpulan produk, penyimpanan produk, transportasi yang disediakan ini bisa sampai kepada pelanggan. Yang berikutnya adalah ini ya, yang berikutnya adalah bagaimana fungsi penunjang. Apa kira-kira fungsi penunjang? Perusahaan butuh pelayanan yang luar biasa terhadap konsumennya. Artinya apa? Pelayanan sebuah pembelian, pelayanan sebuah penyebaran atau informasi terhadap pelanggan, bahkan sampai mungkin pembayaran, ini betul-betul perusahaan harus tahu posisinya persis, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembeliannya, bagaimana proses pelayanannya, bahkan bagaimana tahu persis pembayarannya seperti apa. Ini perusahaan secara rinci, secara rigid, detail harus tahu. Lah kenapa? Lah untuk memastikan ini tadi, produk yang kita hantarkan ke pelanggan itu ya memang harapannya pelanggan betul-betul menerima dengan hati yang senang, dengan hati yang puas. Nah ini harapan perusahaan. Nah makanya ketika kita bicara distribusi ini, perusahaan memang kadang memang harus ekstra di luar organisasinya dalam rangka bisa memantau perkembangan pertukaran, perkembangan penyediaan fisik, dan perkembangan penunjang, karena itu berhubungan dengan pihak eksternal. Saya kira saudara-saudara, apa yang saya sampaikan tadi kita harap bisa dipahami. Namun kita lebih paham lagi nanti kita akan diskusi di kelas kita ini agar kita bisa maksimal ya. Saya kira kita nanti lanjutkan diskusi kita dalam kelas, dan ini materi yang sebagai pengantar diskusi kita saya kira cukup mengenai bagaimana kita melakukan distribusi produk dan bagaimana kita melakukan saluran distribusi dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.